Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurlia Kilmas, NIM 220401010004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil daripada makalah saya yang berjudul Penerapan Neural Network untuk Diagnosis Awal Penyakit pada Bidang Kesehatan. Untuk mata kuliahnya sendiri, kecerdasan komputasional dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM, MKom. Nah, kita masuk pada latar belakang, di mana di latar belakang ini kita mengetahui bahwa perkembangan kecerdasan buatan itu telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam bidang kesehatan, yang mana khususnya dalam pengelolaan dan analisis data medis, yang dimana diagnosis awal penyakit ini merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan pengobatan dan juga pencegahan komplikasi yang lebih lanjut. Namun, proses diagnosis yang konvensional sering menghadapi kendala akibat kompleksitas data medis dan keterbatasan analisis yang manual. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kecerdasan komputasional yang mampu mengelola data kesehatan secara efektif, di mana neural network ini dia itu sebagai salah satu metode kecerdasan komputasional yang memiliki kemampuan untuk mengenali pola kompleks pada data medis dan berpotensi besar untuk mendukung diagnosis dalam penyakit secara lebih akurat. Nah, ada juga tiga permasalahan di makalah ini, di mana yang pertama itu adalah bagaimana konsep neural network dalam konteks diagnosis penyakit, terus bagaimana penerapan neural network untuk diagnosis awal penyakit di bidang kesehatan, lalu apa keunggulan dan keterbatasan neural network dalam membantu diagnosis medis. Untuk tujuannya tentu saja untuk menjelaskan konsep neural network dalam metode kecerdasan komputasional, terus menganalisis penerapan neural network dalam diagnosis awal penyakit dalam bidang kesehatan, dan mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan neural network dalam konteks diagnostik medis. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita akan meninjau dulu pustakanya, di mana di kecerdasan komputasional ini merupakan pendekatan yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dan beradaptasi berdasarkan data, di mana satu metode yang banyak digunakan dalam kecerdasan komputasional ini itu adalah uh, ANN atau Artificial Neural Network, di mana dia bekerja dengan meniru cara kerja jaringan saraf manusia untuk memproses informasi dan menganalisis pola data. Nah, dalam bidang kesehatan itu uh, neural network ini dimanfaatkan untuk menganalisis data medis seperti rekam medis elektronik, hasil pemeriksaan laboratorium, terus juga data klinis lainnya, yang dimana di berbagai penelitian pada jurnal itu menunjukkan bahwa neural network ini mampu memberikan performa yang baik dan klasifikasi uh, prediksi penyakit, sehingga ini sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem diagnosis awal penyakit. Nah, kita masuk ke pembahasan yang dimana di pembahasan ini penerapan neural network ini dalam diagnosis penyakit dilakukan dengan memanfaatkan data medis sebagai input data utama, habis itu diproses dengan melatih model, dan model neural network ini dilatih menggunakan data histori pasien untuk mempelajari hubungan antar gejala dan dilakukan hasil pemeriksaan dan juga kondisi penyakit.
Setelah itu, keluarlah output atau hasil dari berbagai studi hasil dari berbagai studi menunjukkan bahwa neural network ini dia mampu meningkatkan akurasi diagnosis dibandingkan dengan metode konvensional, di mana neural network ini berperan sebagai sistem pendukung keputusan medis yang membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi risiko penyakit secara lebih cepat dan juga tepat. Nah, untuk kesimpulannya, dari pembahasan yang telah dilakukan tadi, itu neural network merupakan metode kecerdasan komputasional yang efektif dalam mendukung diagnosis penyakit di bidang kesehatan. Ini mana dia ini mampu untuk mengelola data medis yang kompleks dan menjadikannya alat bantu yang potensial bagi tenaga medis. Meskipun demikian, penerapannya itu masih memerlukan data yang berkualitas dan model yang mudah diinterpretasikan agar dapat digunakan secara optimal dalam praktik klinis untuk eh, penelitian yang lebih lanjut. Nah, ini adalah daftar pustaka dan dari jurnal-jurnal ini mereka telah melakukan eh, percobaan menggunakan data dari jurnal mereka dan saya pembahasan di makalah saya. Dan rata-rata hasil dari percobaannya pada jurnal yang di daftar pustaka ini itu menghasilkan output yang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.